Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang kabar baik untuk Anda yang seringkali berhubungan dengan barang konsinyasi. Check this out. Oke guys, untuk teman-teman yang sering banget nitipin barang atau pelaku industri yang sering menitipkan barang kepada toko-toko retail atau toko-toko modern market, pasti nggak asing dengan yang namanya konsinyasi. Konsinyasi itu apa? Konsinyasi itu adalah dua pihak yang saling berhubungan. Di satu sisi yang namanya consignor. Consignor ini si pemilik barang yang akan menitipkan kepada consignee. Consignee ini adalah penerima barang atau orang yang dititipi barangnya oleh consignor. Nah, bisa jadi di pihaknya consignor adalah orang yang memiliki industri di bidang sepatu atau alas kaki misalnya. Tetapi pihak yang consignee adalah orang yang memiliki toko ataupun retail modern. Aturan yang tidak tertulis dari bisnis konsinyasi ini sebenarnya adalah saat terjadinya penjualan. Kapan? Saat terjadinya penjualan adalah ketika pihak consignee atau pihak toko atau modern market itu terjadi benar-benar penjualan kepada konsumen akhir. Nah, itulah mungkin dicatat sebagai penjualan. Ketika itu masih barang terletak di display atau di rak, mungkin itu belum diakui sebagai penjualan. Contoh, saya sebagai industri sepatu, saya menitipkan 100 pasang sepatu kepada, ini contoh aja ya, kepada modern market Sogo Department Store. Nah, ketika saya menitipkan 100 pasang sepatu, apakah langsung diakui penjualan pada saat itu oleh saya kepada Sogo? Pastinya kan enggak. Nanti Sogo akan mengakui terjadi penjualan dan mereka akan membayarkan kepada saya saat terjadi penjualan kepada konsumen akhir. Contoh, pada bulan pertama, rekapan dari Sogo itu adalah terjadi penjualan ke konsumen akhir 20 pasang sepatu. Sehingga nanti yang diakui pembelian Sogo kepada saya adalah 20 pasang sepatu. Sehingga pada bulan pertama tadi, saya akan mengakui penjualan kepada Sogo sebanyak 20 pasang sepatu. Begitu pula seterusnya dan seterusnya. Sehingga 80 sepatu yang masih ada di display itu sebenarnya bukan diakui sebagai penjualan saya kepada Sogo. Nah, sebelum aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, ini terjadi miskomunikasi antara pelaku bisnis maupun juga petugas pajak. Kenapa? Karena petugas pajak atau kantor pajak itu sering mengenakan yang namanya PPN barang konsinyasi. Dan ini nggak salah. Kenapa? Karena memang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, yakni pasal tentang penyerahan barang. Hal ini menyebabkan banyaknya miss dalam masalah peraturan. Kenapa? Karena aturan secara bisnis maupun aturan secara perpajakan itu nggak sinkron. Nggak sinkronnya di mana kantor pajak menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang, yakni kapan waktu untuk membukakan faktur pajak adalah pada saat penyerahan barang. Nah, penyerahan barang yakni pada saat saya menyerahkan 100 pasang sepatu kepada toko yang saya titipi tadi. Padahal 100 pasang sepatu itu bukan menjadi penjualan saya pada saat itu. Karena memang belum terjual pada saat itu. Nanti terjual di kemudian hari. Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, Undang-Undang HPP ini, pelaku bisnis konsinyasi itu seringkali bingung. Kenapa mereka harus menalangi PPN atau pajaknya dulu ke negara? Mereka harus mengakui sebagai penyerahan di depan, yaitu 100 pasang sepatu tadi, meskipun belum terjadi penjualan. Dan juga si consignee alias si toko retail akan selalu lebih bayar terus. Kenapa? Karena mereka belum ada penjualan, tetapi mereka sudah ada yang namanya pajak masukan. Jadi pajak masukannya akan selalu numpuk terus. Undang-Undang HPP ketika diluncurkan itu menjadi satu oase bagi para pelaku bisnis konsinyasi. Kenapa? Dikarenakan penyerahan barang ketika konsinyasi itu tidak lagi menjadi satu poin di mana kita sebagai PKP atau kita sebagai konsignor atau pemilik barang itu tidak wajib membuat
faktur pajak pada saat penyerahan barang atau pada saat penitipan barang. Itu nggak wajib. Sehingga poin tersebut sudah dihapus, sehingga kapan diterbitkan faktur pajak? Ya pada saat terjadi benar-benar penjualan dari modern market kepada pembeli akhir. Contoh, bulan pertama kita mengirimkan sebagai kontainer 100 pasang sepatu kepada modern market. Di akhir bulan pertama, barang yang terjual adalah 20 pasang sepatu. Sehingga kita wajib membukakan faktur pajak dan kita wajib membukakan invoice untuk penagihan sebanyak 20 pasang sepatu kepada modern market. Dan modern market wajib membayarkan kepada kita hanya sebesar 20 pasang sepatu saja. Bulan kedua, laku 15 pasang sepatu. Ya sudah, kita pada saat akhir bulan kedua, kita bukakan invoice dan kita bukakan faktur pajak sebesar 15 pasang sepatu tadi. Bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya juga berlaku demikian. Dan sebagai konsainor, kita tidak wajib untuk membukakan faktur pajak secara keseluruhan 100 pasang sepatu tadi kepada modern market ketika memang itu masih kita titip barangnya, belum terjadi yang namanya penjualan. Nah, Sobat Atax, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman yang bergerak di bidang konsinyasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menitipkan barang kepada toko ataupun kepada modern market ataupun kepada retail market gitu ya, kita tidak wajib untuk membukakan faktur pajak pada saat penyerahan barang. Beda ketika memang benar-benar terjadi penjualan. Di saat itulah kita memang harus membukakan faktur pajak. For your information, kapan dibuatnya faktur pajak adalah pada saat penyerahan barang ataupun penyerahan jasa ataupun orang diterima, mana yang lebih dulu, maupun juga pembayaran termin. 3 inilah yang menjadi poin kapan wajib dibuatnya faktur pajak. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen agar kita juga terus bisa semangat dalam berkarya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info-info peraturan perpajakan setiap hari secara gratis hanya di Instagram Atax Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bayar pajak, makan enak, tidur nyenyak. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.